Ya, masih membahas mengenai MA cabut PP pengetatan remisi koruptor. Pemirsa masih bersama Bu Rika Aprianti, Kabag Humas dan Protokol Ditjenpas Kemenkumham dan juga Bang Boyamin Saiman, Koordinator Maki. Saya kembali ke Bang Boyamin. Bang Boyamin, ini kalau saya melihat alasan dari hakim diantaranya, hakim menimbang bahwa narapidana adalah subjek yang dapat melakukan kekhilafan, namun tidak harus diberantas. Yang harus diberantas menurut hakim adalah faktor-faktor yang menyebabkan narapidana berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum. Tanggapan Anda? Ya, kalau memang mau mengabulkan itu pasti banyak alasan. Kalau menolak juga banyak alasan itu. Seperti alasan berikutnya adalah over kapasitas lapas itu menjadi pertimbangan. Padahal itu kan urusannya negara menyediakan lapas, menyediakan kamar-kamar yang lebih baik, lebih besar. Kan mestinya begitu urutannya. Kok terus bukan kemudian dipakai alasan untuk mengabulkan. Jadi ya saya tidak ingin menilai pada posisi tertentu itu gitu. Yang penting kita implementasinya aja deh kan, karena alasan bisa dibuat 1000 alasan kalau memang mau mengabulkan gitu. Dan misalnya ini saya bisa meminta kepada Bu Rika gitu, lembaga pemasyarakatan dan juga masih dipandang masyarakat juga masih banyak hal-hal yang dianggap dugaan korupsi, misalnya pungli misalnya. Nah, ini bagaimana juga kemudian lapas ini juga membersihkan dirinya untuk tidak terjadi praktek-praktek yang mengarah ke tindak pidana korupsi seperti pungli misalnya. Nah, ini jangan sampai nanti kemudian pemberian remisi itu nanti ada transaksi, kan yang penting itu. Jadi ini sebenarnya kalau saya kepada Bu Rika ini saya bisa menuntut bahasanya begitu, pemberian remisi adalah diberikan dengan cara-cara terukur, bebas dari KKN, dan tidak ada pungli, apalagi ada transaksi. Kan harusnya begitu. Yang dalam konteks yang sekarang kita diskusikan itu kan, jangan sampai nanti ada praktek-praktek yang bermacam-macam sehingga pelaku korupsi ini kan bisa diberikan remisi, termasuk pelaku yang lain, narapidana yang lain, kalau telah salah satunya paling ukurannya adalah berbuat baik, gitu kan, kelakuannya baik. Kita langsung baik. saja cross check ke Bu Rika. Bu Rika, silakan tanggapan Anda. Oke. Terima kasih Pak Bunyamin. Adanya oknum-oknum pasti ada, ya kan, dalam setiap organisasi pasti ada. Dan ini sudah ditetapkan ya, sudah ditekankan oleh pimpinan, adanya yang bermain akan ada punishment. Terkait dengan pemberian seperti contohnya remisi, kita sudah menggunakan sistem database pemasyarakatan, di mana pemberian remisi ini dilakukan secara sistem dan langsung, jadi tidak ada transaksi seperti itu. Dan semua warga binaan bisa melihat hak-haknya melalui self-service di setiap lapas dan di masing-masing lapas data yang sudah disediakan, dan juga bisa melihat di SDP tentang berapa sih, apakah saya mendapatkan hak saya. Tapi ini sudah kalau mungkin kalau kita membandingkan zaman dulu harus ada pemberkasan ya, dikirim dengan manual. Kalau sekarang tuh sudah dengan sistem database pemasyarakatan. Kami bisa memastikan kalaupun ada, sekali lagi, kalaupun ada pelanggaran, kami berharap bantuan dari seperti Pak Bunyamin dan juga masyarakat untuk mengadukan kepada kami apabila ada memang pelanggaran terhadap pemberian remisi tersebut. Kalaupun ada juga seperti tadi adanya pungli, karena ini kan memang kita tidak bekerja hanya dengan satu orang ya Pak ya, dengan berbagai macam karakter dan juga menjadi tantangan kita semua. Tapi kami meyakini banyak sekali, masih sangat banyak petugas kami yang berintegritas. Kembali lagi kepada pemberian remisi, pemberian remisi itu tidak akan diberikan apabila tidak memenuhi persyaratan-persyaratan. Kalau mau memberikan contoh seperti tindak pidana korupsi, salah satunya memang adalah sudah membayar denda. Berarti sistem remisi yang diberikan di wilayah lapas sudah cukup baik ya Ibu Rika ya, untuk bisa menghalau atau mengantisipasi adanya transaksi-transaksi di balik itu semua, sesuai yang katakan Pak Boyamin. Gimana Mbak? Sorry. Baik, berarti sistem yang berada di dalam lapas ini sudah cukup baik ya Ibu ya, untuk bisa mengantisipasi adanya hal-hal atau transaksi yang dikatakan Pak Boyamin tadi. Ya, adanya sistem database ini kan bagian dari kita untuk selain memangkas birokrasi, juga memangkas adanya potensi pungli. Gitu. Kembali lagi ke yang tadi korupsi, ya kasus korupsi ya, kalau memang ada pelaku atau narapidana tindak pidana korupsi yang mendapatkan remisi tapi tidak sesuai dengan ketentuan, ya kami silakan untuk dilaporkan, akan kami cek bagian mana yang tidak sesuai. Tapi sampai saat ini pun semuanya sudah sesuai dengan, kalau sesuai dengan PP 99, bahwa tindak pidana korupsi sudah membayar denda dan juga sudah memiliki surat keterangan bekerja sama
dengan penegak hukum. Baik, dengan sistem Ya, yang tapi sudah gini, baik. Bu Rika, saya tantang sekarang. Kelakuan baik itu kan bisa aja kalau dulu istilah register F gitu kan. Nah, tapi sekarang saya tuntut kembali, saya tantang ini justru bukan di narapidananya, adalah di petugas lapasnya yang dalam pemberian remisi. Saya tantang sekarang ini bukan hanya level itu, tapi saya tantang beranikah menggunakan jasa psikolog untuk menilai itu orang berkelakuan baik. Baik, langsung saja Ibu Rika, seperti apa singkat saja? Oke. Berkelakuan baik ya, pasti sudah ada apa namanya, kita sudah mempersiapkan sistem penilaian perilaku narapidana, dan itu juga dengan sistem ya, dengan aplikasi ya, dan artinya tidak bisa kita memangkas seminimal mungkin adanya korupsi dalam artian dari petugas kami ya. Nah, kalaupun ada psikologi di lapas kita juga ada Pak, karena memang kita ada namanya tim asesor juga ya, ada juga petugas pemasyarakatan. Tapi sekali lagi ini tantangan kita adalah kurangnya, memang klise nih, kurangnya petugas kami di bagian pembinaan, sekali lagi kurangnya PK Bapas. Ini kan ada PK, kita kerjasama lagi dengan PK Bapas ya untuk asesmen awal. Tapi paling tidak izin Pak, yang sudah masuk register F ini adalah register pelanggaran, itu tidak akan diberikan remisi. Kita bisa pastikan itu tidak bisa diberikan. Jadi remisi. ada yang harus disempurnakan begitu ya, Bu Rika ya, terkait hal ini tadi menyambung juga yang dimaksud oleh Pak Boyamin, harus ada pelibatan bersihnya ini Pak. Ya gini loh, sarana dari lapas terlebih dahulu agar ke depannya tidak ada hal-hal yang mungkin ini bisa terjadi. Mohon maaf sekali Bapak Boyamin dan juga Bu Rika, waktu kita terbatas, kita akan sambung lagi di lain kesempatan. Terima kasih banyak Kabag Humas dan Protokol Ditjen Pemasyarakatan Kemenkumham Rika Aprianti dan Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia Maki Boyamin Saiman. Salam sehat selalu Bapak Ibu.